Tahukah kalian bahwa Indonesia memiliki banyak sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari, bahkan dapat digunakan sebagai obat? Nah, di sini kami akan menjelaskan terkait protista mirip jamur atau yang biasa disebut dengan Mycophyta. Tahu gak sih, Mycophyta itu termasuk ke dalam kingdom Protista. Jadi, apa sih kingdom Protista itu? Protista merupakan organisme eukariotik, memiliki inti sel yang jelas, bersifat uniseluler dan multiseluler, hidup berkoloni di tanah lembab. Ciri lain protista ini, yaitu protista menyerupai jamur atau Mycophyta, seperti jamur lendir. Protista menyerupai hewan atau protozoa, seperti amuba sp dan ceratium sp. Yang terakhir yaitu protista menyerupai tanaman atau alga, seperti Chrysophyta atau ganggang keemasan. Jadi, apa sih Mycophyta itu? Mycophyta merupakan protista heterotrof yang memperoleh makanan dari organisme lain dengan cara menguraikan atau menelan makanannya. Ciri-ciri Mycophyta: 1. Merupakan organisme eukariotik yang memiliki inti sel yang jelas. 2. Merupakan organisme yang hidup satu koloni atau berkoloni. 3. Dinding sel terbuat dari senyawa kitin yang merupakan komponen struktural utama pada eksoskeleton invertebrata. 4. Merupakan organisme heterotrof yang mana tidak dapat memproduksi makanannya sendiri. Yang kelima, memiliki filamen atau hifa yang merupakan struktur yang membentuk benang pada tumbuhan. Kemudian, klasifikasi Mycophyta itu ada 3, yaitu Myxomycota atau jamur lendir plasmodial, Acrasiomycota atau jamur lendir seluler, dan Omycota atau jamur air. Myxomycota merupakan sekelompok protista yang memiliki bentuk tubuh seperti lendir atau plasmodium dan berperilaku sebagai amuba. Myxomycota ini biasanya berwarna kuning atau orange. Contoh jamur lendir plasmodial atau Myxomycota yaitu Archiria sp, Physarum sp, dan Lycogala sp. Acrasiomycota jamur yang hidup bebas, berbentuk amuba dan memiliki inti bersekat. Perbedaannya itu memiliki spora bersekat pada Acrasiomycota sedangkan Myxomycota tidak bersekat. Contoh Acrasiomycota yaitu Dictyostelium discoidem. Oomycota merupakan protista bersel tunggal yang dinding sel terbuat dari selulosa dan habitatnya di dalam air. Kebanyakan jamur ini penyebab patogen makhluk hidup. Contoh jamur air atau Oomycota yaitu Phytophthora sp, Plasmopara viticola, dan Saprolegnia sp. Adapun senyawa yang memiliki aktivitas sebagai bahan obat maupun obat. Sebagai pembuat agar-agar nabati dari Gelidium sp dan Gracilaria convevoides. Selanjutnya digunakan sebagai bahan ragi kering atau Saccharomyces siccum yang diperoleh dari famili Saccharomyces cerevisiae. Mengandung Usnea talus sebagai obat sakit perut dan antiseptik. Selanjutnya digunakan sebagai antibiotik yang berasal dari 1. Clasdoporium herbarum, 2. Leptosporia araumaris, 3. Curvularia lunata, 4. Penicillium spp, 5. Aspergillus flavus. Selanjutnya, memiliki senyawa glukan sebagai antitumor. Memiliki senyawa kitin yang berfungsi dalam aplikasi biomedis dan pengolahan limbah. Beberapa jamur menghasilkan senyawa metabolit sekunder yang dapat menghambat pertumbuhan jamur patogen. Selanjutnya digunakan sebagai anti kanker, dapat dihasilkan dari Taxus brevifolia. Digunakan juga sebagai antiinflamasi yang dapat membantu meredakan peradangan dan gejala terkait penyakit inflamasi. Selanjutnya sebagai imunomodulator, terdapat senyawa beta-glukan yang dapat meningkatkan respon imun tubuh dan membantu melawan infeksi. Terakhir sebagai neuroprotektif, dari beberapa jamur seperti lion's mane,
Hericium erinaceus, memberikan efek meningkatkan kesehatan otak dan efek neuroprotektif. Selanjutnya terdapat isolasi dari Penicillium sp. Isolasi jamur patogen dilakukan dengan cara mengisolasi penyebab penyakit yang terdapat pada bagian tanaman. Bagian tanaman yang terkena serangan penyakit direndam dalam natrium hipoklorit selama 3 menit dan dibilas dengan air steril. Potongan tanaman yang sudah direndam kemudian diisolasikan pada media PDA dan media V8. Pengerjaan isolasi dilakukan dalam laminar airflow, LAF, untuk menjaga kesterilan dan kontaminasi. Selanjutnya diinkubasikan selama 72 jam pada suhu ruang. Setelah pertumbuhan konidia telah tampak, jamur Penicillium sp diisolasikan pada media baru, PDA dan V8. Pengerjaan dilakukan di dalam laminar airflow, LAF. Selanjutnya diinkubasikan selama 72 jam pada suhu ruang.